Saya diberi amanat untuk mengajar kewirausahaan karena background saya dari ekonomi. Tepatnya saya sarjana S1-nya akuntansi, jadi masih ruang lingkup bidang ekonomi. Ajar di kewirausahaan ini berapa kelas? Atau tingkat berapa itu? Oh, jadi untuk kelas 11 dan 12 kalau di sini. Jadi anak-anak itu di kelas 2, di kelas 11 itu diberi pemahaman dasar tentang kewirausahaan. Kewirausahaan itu kan asal katanya dari wira dan usaha, ya. Wira itu artinya perwira. Perwira itu kan pasti postur tubuhnya gagah, tegap, ya kan, berani, jujur, tidak pantang menyerah, berani ambil risiko, ya, dan lain-lainnya. Kemudian usaha adalah ikhtiar manusia untuk merubah nasibnya, gitu ya, merubah value, nilai yang ada pada dirinya supaya lebih bermanfaat, lebih berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kewirausahaan itu adalah kata sifat asli. Sifat-sifat seorang wirausahawan itu harus memiliki sifat seperti seorang perwira, ya. Jangan mudah menyerah, berani ambil risiko, ya. Jangan putus asa. Sebab orang bisnis itu pasti pernah rugi, pernah gagal, pernah ditipu, gitu ya. Tapi itu dia harus diambil sebagai pelajaran, seperti orang kuliah ada ujiannya kan, sama orang bisnis juga tidak akan ujuk-ujuk sukses, pasti ada cobaannya yang ganti-ganti, mencari pola usaha yang cocok. Terus aja, jangan berhenti, nanti akan ketemu pada usaha yang cocok bagi diri kita. Nah, selama ini mengimplementasikan mata pelajaran di wirausahaan pada mereka nih peserta didik SMK Negeri 1 Bomas itu, apakah menggunakan teori dan praktikum berapa persen atau full teori ataupun bagaimana? Untuk komposisinya saya biasanya 40 teori, 60 praktek. Jadi di kelas 11 itu anak-anak full teori, baru nanti pas mau naik kelas 12 ini mulai diberi contoh-contoh usaha yang kira-kira mereka bisa laksanakan tapi tidak mengganggu jam sekolah. Contoh, kalau sekarang kan zamannya digital ya, bisa dia ambil sebagai afiliator di TikTok atau di Shopee, atau ada lagi ya sekarang yang lagi tren itu MOVA. Jadi MOVA itu sebuah aplikasi belanja ya, tapi kita dapat cashback. Jadi tidak usah bikin video, tidak usah bikin showcase, tidak usah bikin keranjang kuning. Kita hanya belanja saja, nanti kita dapat cashback, tergantung kita ngambilnya. Mau sebagai user, mau sebagai agen, mau sebagai partner. Kalau user hanya 10% dari belanja kita, misalnya kita belanja 100.000, nanti dapat cashback 10%, berarti kita dapat 10.000. Langsung masuk ke rekening kita. Itu gratis, tidak bayar. Nah, yang kedua, level 2 itu ini contoh ya, contoh kita praktek ke siswa untuk yang usaha digital ya, karena sekarang zamannya digital. Level kedua sebagai agen. Kalau agen itu berbayar, jadi mana-mana orang usaha kan ada bayarnya kan. Nah, ini modalnya 99.000. Nah, keuntungannya dapat, kalau belanja pribadi dapat 10%, kemudian kalau mereferensikan orang lain, kita juga dapat 10% dari cashback
yang diterima oleh si A tadi misalnya. Nah, kita mereferensikan si A. Misalnya si A belanja 100.000, dianya dapat 10.000. Nah, saya yang mereferensikan si A ikut ke MOPA dapat 10% dari 10.000, jadi dapat 1.000 gitu. Nah, kemudian level yang tertinggi misalnya sebagai partner modalnya 599.000, ya hampir 600. Nah, keuntungannya nanti cashbacknya 20%. Ketika orang yang direferensikan oleh kita dikasih kode referral, itu kita dapat 20% dari cashback dia. Kemudian kalau kita mereferalkan lagi, misalnya si B ikut gabung sebagai partner, kita yang mereferensikan, kita dapat 20% dari 599.000 itu. Jadi kita belanja ya dapat barang, ya dapat cashback gitu kan. Nah, minim-minimnya seperti itu, tidak ada ruginya. Contoh itu. Kemudian yang digital lainnya itu sudah saya ajari bagaimana cara menjadi afiliator di TikTok. Dia bisa live misalnya ya. Nah, kemudian yang tradisionalnya misalnya di rumah punya lahan kosong nih, tanamin cabai atau cengkeh atau terong gitu ya, atau ternak ayam minimal 1 ekor dulu. Nah, itu saya ajarkan ke anak-anak supaya nanti pulang sekolah itu ada kegiatan yang produktif, mau ayam petelur, mau ayam pedaging gitu, terserah mereka. Nanti kan kalau udah panen misalnya cabai ini dia punya 10 pohon, begitu panen kan bisa diplastikin kecil-kecil yang jualnya 1.000-an gitu ya, satu plastik 1.000. Nanti pas ada pasar malam ya buka lapak bisa dijual di situ. Jadi bisa untuk biaya beli bensin, beli jajan di sekolah gitu. Itu contoh-contoh kecilnya. Kewirausahaan ini sendiri yang diterapkan kepada mereka peserta didik ini, apa sih target kepada mereka itu, Pak Jawa? Jadi sesuai dengan tujuan dasar didirikannya SMK itu kan ada 3. Lulusannya itu bisa bekerja, bisa melanjutkan, bisa wirausaha, disingkatnya BMW. Ini persentase yang bekerja ini lebih besar. Biasanya lulusan SMK ini pengen cepat-cepat kerja. Persentasenya besar yang bekerja, kemudian yang melanjutkan semakin kecil ya. Nah, yang wirausaha juga ujung-ujungnya kalau udah kerja kemudian resign ya buka wirausaha juga. Jadi targetnya pelajaran wirausaha itu membekali awal ya, pengalaman awal, ilmu awal supaya mereka itu tidak tersesat gitu ya, supaya punya bekal awal. Kalau suatu saat dia resign dari pekerjaannya atau kerja ke luar negeri, punya uang yang cukup lumayan, dia kan bisa wirausaha tuh. Nah, walaupun memang tidak semudah itu, tidak ada orang buka usaha langsung sukses, nggak ada. Pasti harus mengalami tadi yang saya ceritakan tadi, pernah gagal, ganti-ganti macam usaha, pernah ditipu, pernah orang utang nggak bayar ya, macam-macam. Nah, tapi itu dijadikan sebagai apa ya, obat ya, sebagai vitamin supaya kita bisa sukses. Nah, sebenarnya modal utama orang usaha itu sebenarnya bukan uang. Karena saya pernah ketemu dengan alumni yang pulang dari Jepang, kemudian WA pengen ketemu, pengen konsultasi, ketemulah di sebuah masjid. Pak, kira-kira usaha apa ya Pak yang cocok buat saya? Saya punya uang nih Pak, pulang dari Jepang, ada yang punya 100 juta, ada yang 90 juta, yang 80 juta. Kalau ditanya bisnis apa yang cocok, Bapak nggak bisa jawab, soalnya orang itu punya passionnya masing-masing. Jadi bisnis itu sesuai selera, sesuai passion yang kita punya. Belum tentu yang saya jalankan cocok buat kalian gitu. Nah, sebenarnya mah modal itu bukan uang melebihan. Yang penting mah jiwa entrepreneurnya ada nggak, jiwa wirausahanya udah tumbuh nggak.
kalau jiwa entrepreneurnya sudah tumbuh, sudah melekat pada diri mereka, itu tanpa uang jalan. Contoh gini, tahun berapa ya saya disuruh menguji anak-anak calon entrepreneur di Bapeda Indramayu. Itu sekitar ada 20 orang, tapi diseleksi yang lulus 10 orang. Nah pada saat itu saya kasih instruksi, kalian keluar semua dari ruangan, tidak boleh ada yang bawa dompet, tidak boleh ada yang bawa uang, semua tangan kosong. Bapak kasih waktu setengah jam paling lama, pulang harus bawa uang. Nah, begitu dia keluar, dia mulai muter nih otaknya, apa nih kira-kira? Tidak boleh mencuri, tidak boleh nipu, tidak boleh, pokoknya yang negatif tidak boleh. Pokoknya keluar bawa uang. Akhirnya ada satu orang anak perempuan, peserta perempuan turun, kemudian di situ ada kantin di sebelah kantor. Dia datang ke situ, lihat ada piring-piring kotor, gelas kotor gitu, langsung dia tanya sama si ibunya, Bu, boleh saya bantu nggak, Bu? Oh boleh, silakan gitu. Dengan senang hati dia beresin, sudah selesai, Bu ini udah selesai. Oh iya nok, sini mau makan aku mau uang gitu. Uang aja, Bu. Ya udah dikasih 15.000. Kemudian yang laki-lakinya nih, lihat ke sekeliling kantor itu, kebetulan waktu itu lagi musim hujan, jadi ada motor kotor di pojokan sana, nggak tahu motor siapa. Kemudian dia menghampiri OB situ. Mas, itu motor siapa ya Mas? Oh itu motor Pak Budi katanya. Pak Budi duduknya di lantai 2 pojok kanan. Oh iya Pak, dia samperin Pak Budinya. Pak Budi, maaf Pak, saya lihat motor Bapak kotor sekali, boleh saya cuci Pak? Oh silakan katanya, ini kuncinya, kanebonya ada di jok katanya, di bagasi. Begitu turun lagi ke bawah, dia pinjam ember ke OB, kemudian dicuci, dikeringkan, dilap gitu ya. Setelah itu kasih, Pak motornya udah beres nih Pak, ini kuncinya. Oh iya nih Mas, buat beli rokok katanya, kasih 20.000. Nah dari cerita ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa orang bisnis itu harus bisa melihat peluang. Keluar dari ruangan ini apa nih peluang yang bisa jadi duit? Dia kan nggak bawa uang tuh, nggak uang spesial pun. Tapi di situ ada kantin, piring kotor menumpuk, ada motor kotor. Di situ mulai berpikir, otaknya muter. Nah ini yang bisa jadi duit. Karena apa? Jiwa entrepreneurnya sudah tumbuh. Kalau yang jiwa entrepreneurnya belum tumbuh, dia punya uang 100 juta pun nggak akan jalan, bahkan uangnya akan habis. Gitu. Jadi intinya harus pandai melihat peluang. Dan yang kedua, modalnya berani ngambil resiko tapi terukur. Berani ngambil resiko terukur itu artinya gini. Misalnya kita usaha udah jalan nih, udah tinggal pengembangan. Butuh modal, kita ajuin kredit ke bank misalnya, di ACC lah misalnya 100 juta. Nah uang kredit 100 juta angsurannya berapa per bulannya? Kira-kira ketutup enggak oleh penghasilan usaha kita yang udah jalan? Nah kalau ketutup ya ambil, tapi jangan semuanya karena ada kebutuhan lain ya untuk hidup sehari-hari. Itu namanya berani tapi terukur. Jangan ambil 100 juta, penghasilan kita yang di bawah 100 juta. Kalau ngambil 100 juta berarti kira-kira angsurannya misalnya sebulan 2 juta, penghasilan kita harus 5 juta atau 10 juta karena ada kebutuhan lain kan. Itu namanya berani terukur, berani mengambil risiko. Kalau orang nggak pernah berani, nggak pernah mau melangkah, ya nggak pernah akan sukses kan. Gitu. Jadi yang pertama pandai melihat peluang, yang kedua berani mengambil risiko tapi terukur. Mereka peserta didik di sekolah ini pernah ataupun sudah dilakukan untuk praktikumnya, Pak? Nah, praktek pada saat itu sekolah kan suka ada market day ya. Market day itu biasanya
pada momen-momen kayak kemarin lomba LKPB. Nah di arena LKPB kita buka stand. Nah, anak-anak jualan di situ. Anak-anak yang punya keinginan untuk usaha gitu ya. Sekalian saya menilai ini anak nih jiwanya udah layak belum jadi entrepreneur. Kamu malu nggak jualan di tengah-tengah kerumunan orang banyak, yang lain pada jadi penonton tapi kamu jualan? Enggak Pak, saya udah biasa. Itu ada 2 orang anak kelas 12 kemarin yang sekarang udah lulus. Itu selama acara LKPB dia dari pagi sampai sore. Saya kasih jualan, dia nggak usah modalan. Tiap hari saya kasih uang jajan 50.000 per orang. Nah, laku tidak laku kalian dapat 50.000 untuk uang jajan. Oke Pak, siap. Nah, contohnya itu satu. Yang kedua, biasanya pada saat ada acara milad ya, milad sekolah ini ada market day juga. Jadi tiap-tiap kelas itu membangun stand-stand itu ya. Tapi standnya tidak boleh sama ya, produk yang dijualnya itu, karena nanti ada persaingan. Itu yang terbaru itu bulan apa ya kemarin. Jadi semua kelas harus menampilkan yang punya kelas wirausaha gitu ya. Semua wali kelas diinstruksikan siswanya harus jualan, baik yang dapat produksi sendiri maupun dari tinggal jualnya aja gitu, produk jadi. Tapi rata-rata bikin sendiri kayak es doger, terus roti gitu ya. Pokoknya kalau dihitung kemarin itu ada sekitar 20 macam ya, 20 macam aneka ragam jualan itu hasil karya mereka. Mereka ngumpulin modal sendiri, belanja sendiri, produksi sendiri. Ke sekolah itu tinggal jual. Ada yang proses di situ, proses masaknya sampai jadi. Itu pernah dilaksanakan. Pokoknya setahun sekali minimal 1 kali kita ada market day, ya. Market day untuk mereka supaya naluri entrepreneurship-nya jalan. Ya. Gitu. Apa saja yang aktivitas Pak Jawan di luar sekolah itu di rumah? Oke. Nah, di masyarakat saya juga terlibat di Koperasi Desa Merah Putih sebagai wakil ketua bidang usaha ya, gitu, di Desa Duku, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Kemudian saya punya organisasi khusus secara skalanya nasional, namanya ABDSI, Asosiasi Business Development Indonesia. Ya, saya sebagai anggota biasa, dan bulan Juli saya insya Allah menjadi pelatih calon manajer koperasi Merah Putih. Kebetulan kalau tidak salah saya tempatnya di Lanut Kalijati, nanti dapat jadwal mengajar di situ. Jadi punya organisasi sendiri yang mana asosiasi Development Business Indonesia gitu ya. Di dalamnya itu anggotanya para UMKM, kebanyakan pelaku usaha UMKM. Nah, selaras dengan itu, saya di usaha pribadi juga punya kelompok UMKM yang di samping Alfamart itu saya bikin kios-kios, disewakan, sistemnya bagi hasil gitu ya, bagi hasil. Jadi saya hanya ngambil 5% dari omset. Misalnya ada situ yang penyewa omsetnya 500.000 per hari, berarti bayarnya cuma 25.000. Jadi tidak sewa bulanan, sewanya sesuai dengan omset. Kalau omsetnya besar ya sewanya besar, 5% dari omset. Jadi profit sharing namanya ya, sistemnya profit sharing. Jadi supaya karena orang-orang sekarang kendala buka usaha itu sewanya mahal katanya. Oleh karena itu saya berpikir berarti sewanya harus dirubah nih, ada metode baru, sistem baru, jangan sewa bulanan gitu ya. Karena kalau baru mereka datang, Pak ini sewanya berapa? Saya kasih sekian juta misalnya, langsung mundur dia. Aduh Pak, berat.
Nah udah, kalau merasa berat kita pakai profit sharing aja. Kebetulan saya juga didampingi oleh PJB waktu itu ya, sebagai supportnya, sebagai endorse. Udah Pak, kalau begitu kita pakai profit sharing, dia kasih aplikasinya, sistemnya gitu kan oleh PJB. Nah, kemudian sistem membayarnya pakai QRIS gitu kan. Ya, sekaligus menopang program pemerintah kan, QRIS. Jadi itu tuh Mas, jadi di luar saya punya organisasi, kemudian jadi pengurus koperasi Desa Merah Putih, kemudian di sekolah juga menjadi pengawas operasi sekolah. Nah, mudah-mudahan karena saya setahun lagi pensiun nih, harus meninggalkan legacy ya, apa yang bisa saya tinggalkan di sekolah supaya menjadi nilai tambah gitu ya, diingat oleh teman-teman. Oh, waktu zaman di sini bisa membimbing koperasi menjadi koperasi yang sehat gitu ya. Saya pantau terus, pengurus harus lapor tiap bulan, harus ada laporan keuangan ke pengawas supaya kalau ada penyimpangan itu bisa dideteksi secara dini gitu. Sudah bertahun-tahun numpuk masalah, akhirnya koperasi kolab gitu ya. Jadi mudah-mudahan mulai tahun sekarang dengan ketuanya Pak Dulo, sekretarisnya Pak Haji Cipto, bendaharanya Pak Megi, ya, pengawasnya saya sebagai pembina kepala sekolah, kemudian Pak Tarmidi pengawas. Insya Allah ini diawasi dengan ketat nih operasi sekolah supaya berjalan dengan baik dan benar. Dan alhamdulillah sudah kelihatan hasilnya. Pokoknya koperasi harus sehat, tidak boleh ada yang fiktif, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, ya, harus transparan, jujur. Jadi syaratnya pengurus itu harus jujur dan transparan. Karena kalau sekali tidak jujur, itu sudah tidak akan bisa mendapat kepercayaan dari anggota lainnya. Karena kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Kalau orang tidak jujur seperti mayat hidup, orang yang hidup tapi belum nggak dipercaya. Gitu. Perihal aktivitas Pak Jawar sendiri di luar sekolah ini, tadi sudah dipaparkan dengan jelas dan rinci ya. Kemudian 1 tahun lagi kan mau pensiun. Pilihan yang bagaimana untuk aktivitas selanjutnya Pak Jawar? Apakah fokus tadi disampaikan di koperasi Merah Putih Desa ataupun yang tadi disampaikan, atau memang Pak Jawar sendiri mau mendirikan suatu perusahaan ataupun CV ataupun yang lainnya biar fokus di sana, atau bagaimana? Rencana ya Mas, ini namanya juga rencana ya, bisa terjadi bisa tidak. Nah, mungkin yang prioritas utama saya akan mengembangkan lebih maju lagi UMKM yang saya rintis di Desa Gantar di Blok Nambo gitu ya. Karena di situ masih perlu pembinaan lebih intens lagi, karena sekarang ini kan saya lebih sering meninggalkan kan. Kalau waktu pulang sekolah, paling kalau ada libur saya ke sana. Nah, para penjual itu suka pada ngeluh, bukan ngeluh, nanya, Pak, kalau pengen naikin omset gimana ya Pak? Apa nih Pak yang harus di branding gitu kan? Nanti diskusi, apa ini harus pakai Jumat Berkah misalnya untuk menarik konsumen, atau misalnya beli 2 gratis 1, atau ada pekan diskon gitu kan. Itu mereka suka diskusi dengan kita untuk menaikkan omset. Nah, yang berikutnya mungkin saya ingin ada usaha berkebun ya, berkebun, meneruskan pekerjaan orang tua dulu sebagai petani, berkebun, peternak, itu udah ada dalam pikiran saya, tapi belum dilaksanakan itu. Cuman kalau lahannya ada lah gitu, lahannya sedikit ada di belakang, kita pengen berkebun gitu sambil peternak supaya kita tetap sehat Mas. Pensiun itu bukan berarti turun pangkat, tapi pindah lapangan perjuangan gitu ya. Medan perangnya beda. Ya, semua orang pasti akan mengalami masa-masa pensiun ya, kalau PNS
PNS biasa 60 tahun, kalau TNI Polri lebih cepat lagi, dia 58, ada yang 56. Kalau guru biasanya 60 tahun. Nah, sudah dicukupkan oleh aturannya, oleh aturan pemerintah bahwa sampai 60 tahun. Tapi memang sebelumnya saya sudah bersiap-siap nih, sebelum waktunya datang, sudah menyiapkan usaha-usaha yang kira-kira bisa membiayai hidup saya berikutnya. Karena masa tua itu kan fisik sudah mulai lemah gitu kan, finansial sudah berkurang. Kalau tidak kita siapkan backupnya dari jauh-jauh hari, nah ini bisa jadi berbahaya bagi kelangsungan hidup kita kan. Jangan sampai kita mengandalkan kiriman dari anak, itu saya tidak ingin seperti itu. Kalau mengandalkan anak juga punya kebutuhan sendiri kan, kita nggak boleh membebankan ekonomi kepada anak. Jadi insya Allah sudah ada, itu yang pertama UMKM, saya mengembangkan situ, kemudian ingin peternak, petani, berkebun gitu ya, dengan lahan yang saya miliki walaupun terbatas. Kepada mereka nih pejabat wirausahawan yang berada di Indramayu maupun di Indonesia itu, ketika mereka sedang mengalami polemik masalah, pastikan ada trik-trik khusus untuk memberikan solusi. Mungkin dari pejabat sendiri untuk memberikan suatu solusi yang tepat dan ini pasti berhasil, khususnya bagi mereka wirausahawan yang sedang mengalami polemik masalah di usahanya, usaha apapun itu, baik jasa dan lain sebagainya. Iya, ya betul. Memang orang bisnis itu tidak akan lepas dari masalah, pasti ada. Dan masalah itu anggaplah sebagai, kalau di negara itu oposisi ya, oposisi, sparring partner lah. Jadi semakin orang sering kena masalah itu semakin hebat mentalnya, semakin kuat ya. Seperti bola bekel, semakin keras dibanting semakin tinggi loncatan. Begitu juga orang yang sering kena masalah, itu mentalnya akan semakin kuat. Hanya memang tidak boleh menyerah. Kita boleh capek, boleh berhenti sejenak, tapi lanjut ya. Misalnya kita usaha bangkrut disebabkannya oleh apa nih? Kita rinci, apakah pengeluaran pribadi kita terlalu besar? Misalnya kan ada orang UMKM itu kadang-kadang makan sehari-hari itu ngandelin dari usaha itu. Ya jelas itu tidak akan survive ya. Ada teman saya usaha buah-buahan, modal awalnya pinjam kur dari bank 20 juta. Yang namanya bisnis pertama itu usahakan jangan minjem dulu ke bank, pakai uang yang pribadi dulu, karena kemungkinan bangkrutnya besar kalau orang pertama kali buka nih. Kecuali udah berkembang nih, pengen mengembangkan semakin besar gitu ya, atau buka cabang, nah boleh ngajuin kredit ke bank. Itu pun harus seperti tadi, berani tapi terukur. Nah kalau seperti itu, jualan buah-buahan kan daya tahannya terbatas, paling 3 hari 4 hari sudah busuk. Nah kalau dia tidak punya langkah berikutnya, kalau buah sudah mulai layu, diapain nih? Apakah mau dibuat sirup atau dibuat apa gitu ya? Itu jangan berhenti udah busuk udah aja gitu. Atau dia punya partner lain nih, orang-orang yang suka mencari buah-buahan yang sudah layu walaupun misalnya dijualnya setengah harga. Misalnya peternak gitu ya, suka ada yang nyari gitu kan. Atau minyak jelantah misalnya, suka ada yang nyari gitu. Itu supaya tidak terlalu jatuh gitu ya. Jadi kalau misalnya masalah keuangan ya kita cek lah, ini pengeluaran terlalu besar atau karyawan terlalu banyak, omset belum cukup, karyawan lebih banyak, mulai pengurangan gitu kan. Kurangi, apakah misalnya promosinya nih belum terlalu banyak orang kenal,
Ya tinggal meng-hire influencer misalnya ya, manggil siapa yang biasanya suka mereview usaha-usaha orang lain gitu ya, kita bayar kan, dia upload ke medsosnya dia, jadi terkenal kan. Atau misalnya pejabat mampir, kita bikin konten, sekarang kan zamannya banyak zaman digital. Nah itu, kalau misalnya kan lokasi nih, biasanya lokasi, lokasinya kalau di sini gimana ya? Lokasi itu bukan berarti kalau di perapatan strategis, bukan. Ada yang di perapatan tapi bangkrut. Contohnya, kalau kita usaha di pas tikungan, itu orang kan susah mampir. Emang mudah dijangkau, tapi orang susah parkir. Apalagi usaha-usaha yang tidak punya tempat parkir, kan banyak orang usaha buka pinggir jalan, kemudian buka aja tidak memikirkan parkir, bahkan memakan bahu jalan. Nah itu orang kan mau mampir mikir 2 kali, takut kendaraannya tersenggol gitu kan. Jadi yang namanya strategis itu yang mudah dijangkau, tempat parkir aman ya, terus kalau bisa jangan dulu ada juru parkir, karena juru parkir juga mempengaruhi omset nih. Kalau orang ke toko kita cuma beli rokok berapa gitu ya, kemudian diparkir 2.000. Nah itu kalau awal-awal berkembang itu usahakan nanti dulu parkirnya jangan ada dulu gitu kan. Itu jadi masalah itu bisa diurai mas. Apa masalah manajerial, apa masalah finansial, apa masalah karyawan, apa masalah promosi gitu ya. Di mana nih titik itu perlunya diskusi dengan mentor tuh ya. UMKM itu harus ada mentor. Dari ABDSI itu ada cabangnya di Indramayu, ada ketuanya Pak siapa itu yang orang ahli riset di Indramayu, ada pengurus kabupaten, provinsi sampai nasional gitu. Itu bisa untuk diskusi, sharing gitu ya. Pak saya usaha tuh begini gimana ya Pak ya, itu contohnya. Jadi tergantung solusinya, tergantung pada penyebabnya. Kalau dokter mah diagnosa dulu ya, diagnosa nanti baru ketahuan penyakitnya. Nah ini treatmentnya. Pesan maupun harapan dari Pak Jawan sendiri, baik kepada para peserta didik SMK Negeri 1 Bongas maupun yang di luar, kepada wirausahawan. Kalau ke peserta didik, saya biasanya sering menekankan kamu harus bikin rencana itu jangan satu ya. Planning ya, plan A, plan B, plan C, plan D. Ketika plan A tidak tercapai, kalau kamu hanya punya satu rencana, kamu akan frustasi, akan kecewa. Tapi kalau punya plan B, rencana B, maka ketika A tidak tercapai masih ada pilihan kedua, pilihan ketiga, pilihan keempat. Nah, misalnya siswa ini lulus, pilihan pertamanya bekerja di perusahaan. Ketika melamar ke sana kemari tidak ada panggilan, apa boleh buat kita coba usaha kecil-kecilan gitu kan, dengan modal yang terjangkau. Orang tuh harus mulai melangkah. Langkah 1000 itu dimulai dengan langkah pertama kan. Kalau kita nggak pernah melangkah, itu resikonya satu, pasti gagal. Tapi kalau kita melangkah, kemungkinannya ada 2, kemungkinan berhasil, kemungkinan gagal gitu kan. Nah kita coba, jangan mudah menyerah anak-anak gitu kan. Iya Pak, nanti saya kalau tidak melanjutkan saya akan berusaha, atau saya akan bekerja, nyoba dulu dalam negeri, melamar ke perusahaan misalnya. Kalau enggak, ini saya ke luar negeri, ke Jepang, ke Korea, ke manapun gitu. Jadi pulang dari sana baru laksanakan plan B-nya gitu. Nah untuk teman-teman, saya sering-sering ke guru-guru yang masih muda, itu jangan terjebak di zona nyaman, karena umur itu terus berjalan. Sekarang masih belum terasa, masih 40, masih 30. Nah, saya sering melihat teman-teman yang pensiun itu banyak yang sengsara.
Kenapa? Karena dia terjebak zona nyaman pada saat dia masih berdinas. Nah, harusnya 5 tahun itu minimal sebelum pensiun kita harus sudah menyiapkan usaha supaya kalau pensiun kan penghasilan kita cuma 80% dari gaji pokok kan, dari gaji yang kita terima. Coba bayangkan, gaji 5 juta sekarang kita terima ya, ini di luar tunjangan. Kalau tunjangan pasti hilang. Nanti uang pensiun itu paling 4 juta, 4 juta setengah. Bayangin hidup 4 juta setengah dalam kondisi sudah tua, penyakit sudah mulai datang gitu kan. Kalau tidak di backup dari usaha yang ini sebelum pensiun, kita repot. Penyakitan, sakit-sakitan, masa mengandalkan anak terus. Makanya saya ke teman-teman, tolong jangan terlena di zona nyaman. Sudah mulai merintis usaha dari sekarang, udah kecil-kecilan aja terus. Nanti akan ketemu jenis usaha yang cocok gitu ya, dengan kita sebagai pekerja negeri. Nah, misalnya ambil franchise ya, beli brand, supaya kita tidak terlalu capek mengiklankan gitu kan, mempromosikan. Karena kalau udah di-branding oleh perusahaan kan kita tinggal jalan. Contoh Friendchicken itu kan macam-macam tuh brand. Kita beli franchise-nya, franchise fee, kemudian segala macam udah disediakan oleh perusahaan, kita tinggal jalan. Kalau kita sekarang tidak bisa nungguin itu, tinggal meng-hire karyawan kan, kita gaji per bulan berapa. Kalau gagal ganti lagi nggak apa-apa, bukan harga mati orang bisnis. Nggak cocok ganti. Saya kalau dihitung mungkin 20 macam lah untuk ganti bisnis. Ya, dari mulai jadi guru biasa saya udah jualan pulsa, jualan make up, jualan baju, jualan pelumas kendaraan dan sebagainya, anak listrik. Nah kalau dihitung-hitung ada 20 macam. Terakhir saya sebelum jadi kepala waktu jual beli batangan. Waktu itu bikin CP dengan teman-teman, tapi yang non PNS yang jadi direkturnya. Akhirnya pas 2015 jadi kepala sekolah, saya lepasin itunya, bisnisnya diserahin ke mereka semua. Saya fokus di kedinasan gitu kan. Nah, setelah hampir pensiun ya, sejak 5 tahun yang lalu saya sudah menyiapkan usaha apa yang kira-kira bisa menopang ekonomi semasa pensiun. Karena pensiun itu satu kali lagi bukan turun pangkat tapi ganti medan perang gitu kan. Barangkali ada yang mau disampaikan. Pada hakikatnya kita ini makhluk bisnis sebenarnya, cuman skalanya macam-macam. Kita juga sebenarnya menawarkan semua penjual, menawarkan potensi diri, kemampuan diri, tapi bukan menjual diri ya. Kita mengiklankan melamar kerja itu intinya kita menjual kemampuan kita, dan semuanya makhluk bisnis itu aslinya mah. Nah kita kembali ke ajaran Kanjeng Nabi kita ya, bahwa katanya kalau nggak salah nih, rezeki itu katanya ada 10 pintu, 1 untuk pegawai, 9 untuk pebisnis, untuk pedagang. Makanya kalau jadi pegawai jangan bermimpi jadi orang kaya, karena pintunya 1 gitu ya. Kalau pengen kaya harus berbisnis, karena bisnis itu pintu rezekinya 9. Seperti Kanjeng Nabi nikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kan konglomerat wanita pertama di dunia. Kanjeng Nabi 25 tahun nikah sama Siti Khadijah, bukan orang miskin. Coba kita lihat, dia mas kawinnya 40 ekor unta pilihan. Kalau sekarang mungkin kayak udahnya Pak Prabowo yang ratusan juta itu satu ekor kan. Berarti dia umur 25 udah sukses kan, udah sukses jadi seorang bisnismen ya. Jadi ilmu bisnis itu sebenarnya udah ada di Islam, cuman kita kadang-kadang pada pengennya jadi pegawai aja supaya aman gitu kan. Tapi ya itu resikonya, kalau jadi pegawai ya paling cukup gitu ya, paling cukup.
nggak bisa hidup lebih, punya rumah bagus, rumah kendaraan bagus gitu ya. Ya sederhana. Itu Mas ya. Oke. Terima kasih Pak Jawang kesempatan kali ini dan sehat selalu, semangat selalu Pak Jawang. Amin.